Kalau cash flow lagi nggak bagus, kesalahan terbesar adalah buka bisnis baru. Oh, catat nih guys. Salahnya di mana? Ya, salah. Kenapa? Karena kita kasih solusi. Coach Yusak. hey, Bang Dery Hadir lagi. Kalau pakar keuangan di sini udah hadir, kita langsung bahas aja mengenai resesi. Oh iya. Lagi hangat ya. Iya. Lagi diomongin banyak sama financial influencer. Betul. Kira-kira. Nah, cuma kan mungkin kan banyak yang mikirnya tuh mungkin kayaknya nggak mungkin nih, atau enggak langsung fokus dan tepat pada sasaran bahwa perusahaan ini kalau dari segi keuangannya seperti apa dan harus ngapain nih? Ya. Nah, jadi lebih spesifikasinya mengenai keuangan. Iya, gimana cara kita menghadapi isu-isu itu ya, gitu ya. Karena kan mungkin apakah akan pengaruh dengan kayak misalnya cash flow apa segala macam kan? Pasti. Omset. Nah, makanya kita baca aja nih beritanya lagi rame juga nih. Ya. Nih, siap-siap kenali dampak resesi ekonomi bagi UMKM di tanah air dan tips menghadapinya. Yes. Coba kita lihat ya. Coba, ini kan suruh kenali nih, apa aja sih kira-kira nih dampak itu. Dampak resesi ekonomi bagi UMKM yang pertama, kalau kata sumber berita ini, harga produksi naik, cost naik. Yes. Yang kedua, produk sulit terjual, omset turun. Ya. Oke, cost naik, omset turun. Ya. Dari dua hal ini aja bisa bikin deg-degan UMKM loh. Betul. Harga produksi naik yang biasanya mungkin dia ngambil di apa ya biasanya ya? Pasar, bukan? Ya. Iya kan? Ya. 10.000 tahunya jadinya harga naik. Harga costnya jadinya 15.000 mau nggak mau. Akhirnya apakah dia harus naikin omset? Sementara daya jual pun turun. Iya, daya beli turun ya. Ya, daya belinya turun. Oke, terus yang ketiga adalah terjadi pengurangan pekerja. Ya, efisiensi ya. Efisiensi, kena tuh. Yang keempat nih, harus kas. nggak stabil. Wah, parah sih. Tuh, Oke. Coba kita bahas. Ya. Aduh. Oke. Oh iya, satu lagi. Apa? Apakah buat para startup juga kena dampaknya? Oh iya pasti. Masa kan mereka dapat suntikan dana? Iya, nanti kita bahas ya. Oke, coba gimana? Oke, yang pertama resesi. Wah, ini kan simpang siur ya orang ya. Ada yang menakutkan beritanya, ada juga yang menghibur gitu ya. Oh, nggak akan kok resesi. Nah, jadi kita harus lihat ini lebih dengan kacamata yang netral lah kalau menurut saya. Bahwa saat ini dunia udah resesi. Saat ini. Jadi nggak usah nunggu 23. 22 tuh udah resesi. Amerika ekonominya udah minus ya kalau nggak salah di 2 kuarter. Negara di Eropa juga beberapa juga udah minus. China juga 1 kuarter ini udah juga jelek juga. Artinya dunia itu sudah resesi. Jadi nggak usah nunggu 2023. Satu. Yang kedua memang ya alhamdulillahnya Indonesia ini tumbuh gitu ya. Jadi kuarter 1, kuarter 2 di Indonesia negara kita tercinta ini ekonominya tumbuh dan diprediksi kuarter 3 juga akan tumbuh dan diprediksi 2022 gitu ya sepanjang tahun Indonesia akan tumbuh 5, sekian persen. Artinya memang ini akan menjadi modal yang bagus buat kita gitu ya untuk memasuki di 2023. Tapi intinya adalah ya kita nggak bisa mengesampingkan bahwa di ekonomi global itu lagi kurang baik ya. Pasti akan ada side effect. Pasti ada efek sampingnya ya yang akan terdampak ke Indonesia. Jadi saya nggak setuju sama orang yang nakut-nakutin. Saya juga nggak setuju sama orang yang terlalu optimis. Kita juga harus melihat keduanya bahwa resesi sudah terjadi, bahwa Indonesia memang masih tumbuh. So kita harus ya prepare. Ya tetap harus prepare bahwa memang kondisi ekonomi global lagi nggak bagus. Kalau kita lihat dari Amerika artinya kalau udah 2 kuarter itu minus. Minus artinya berarti udah fix resesi dong. Udah resesi udah terjadi. Cina berarti belum karena Cina baru 1 kuarter. Ya baru 1 kuarter. Cina belum resesi tapi angka pertumbuhannya udah sangat kecil banget. Ya saya kurang tahu jelas kalau nggak salah kurang dari 1% kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi Cina di kuartal kedua. Jadi betul. Kalau Indonesia kenaikannya tadi 5,2 sampai 5,3%. Ya sekitar segitulah. Masih oke. Jadi artinya kita terus optimis. Jadi optimis terus ya kita punya planning yang cukup. Kalau Anda punya planning teman-teman UKM yang cukup optimis 2023 jalankan. Tapi harus ya dengan kewaspadaan tetap ada. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan juga bahwa kondisi ekonomi global itu lagi nggak bagus. Tetap harus ada solusinya apa, gitu ya. Jalan keluarnya apa. Nah kita bahas satu-satu nih. Boleh. Harga naik, bahan baku. Iya bahan baku naik. Bahan baku naik.
udah pasti misalkan karena bahan baku itu kan nggak berdiri sendiri, terutama bahan baku yang terkait impor misalkan. Oke. Ya terkendala masalah pendistribusian, ya perang dan segala macam pasti terdampak. Kalau supply chain ya. Ya supply chainnya kena. Kalau supply chainnya kena, ya udah otomatis harga ini akan naik, gitu ya. Nah, kalau harga naik, pilihannya adalah kita naikin harga jual. Kalau kita naikin harga jual, gitu ya, maka daya beli turun. Aduh. Kalau daya beli turun, omset kecil, jelek, anjlok. Kalau omset kecil, Anda nggak bisa membiayai overhead. Kalau nggak bisa membiayai overhead, mau nggak mau lakukan efisiensi. Yang tadi kena semua kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Arus kas. Nah, begitu udah kesentuh yang namanya arus kas, kalau ini si pengusahanya ini nggak berpikir lagi, menganalisa atau nggak mencari jalan keluarnya, maka ujung-ujungnya adalah gagal bayar. Gagal bayar ke karyawan, nggak bisa bayar supplier, nggak bisa bayar masalah kewajiban-kewajiban yang lainnya, ujung-ujungnya apa? Selesai. Tutup tuh perusahaan deh. Ya kayak gitu kan ceritanya. Oke. Ya, tapi ini bukan berarti menyeramkan seperti itu gitu ya. Kita ada jaraknya gitu loh. Ya, yang pertama caranya adalah ya, pertama saya pikir kita masih tetap optimis bahwa ekonomi kita mudah-mudahan 2023 tetap bagus dan tetap tumbuh. Itu satu yang. Yang kedua adalah bagaimana menyikapi kenaikan harga. Nah, ini. Oke, kenaikan harga ini kita harus lihat apakah ini kenaikan harga yang sifatnya permanen atau cuma karena terjadi sesuatu. Kita bisa lihat nih, karena bisnis ini kan nggak hitungan bulanan. Bisnis ini kan satu periode. Dalam setahun ini akan berapa kenaikannya. Nah, kenaikan harga kenaikan harga bahan baku akan menyebabkan cost per unit namanya. Cost per unitnya akan naik, di mana kita dihadapkan sama masalah margin atau profitability. Profitnya mungkin akan tergerus. Nah, Anda mungkin bingung nih teman-teman nih di rumah nih, naikin harga atau enggak karena margin kita udah kena nih. Kalau naikin harga resikonya tadi takutnya ya daya belinya. Tapi kalau harganya stay pakai harga yang lama, otomatis marginnya tipis. Yes. Nah, ini ada dua risk. Nah, di bisnis ada dua risk. Yang paling aman yang mana, yang paling nggak aman yang mana? Ini dua-duanya risiko. Kita harus ambil. Ini misalkan kondisinya terjadi ya, betul-betul terjadi ya. Yang pertama adalah market risk. Misalkan nih, konsumen udah nggak mau beli produk kita lagi karena harganya kemahalan. Gitu ya. Yang menyebabkan dia memutuskan untuk mengganti brand. Nah, ini masalah yang besar menurut saya. Karena mengakuisisi customer itu kan nggak gampang. Gitu ya. Ketika dia udah berganti brand, merek lain apa kompetitor, nah ini masalah yang besar sebenarnya buat kita gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya profitability risk, atau resiko dari menurunnya profitability. Nah, profitability ini kita bisa ukur apakah ini sifatnya sementara ataukah permanen. Gitu ya. Kalau misalkan kita mengatakan ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, kita akan mengurangi profit kita. So gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah gitu ya, kita bisa naikkan harga, tapi kita mesti cek dulu apakah produk kita ini termasuk sensitif sama harga atau enggak. Jadi konsumennya sensitif atau enggak. Indikatornya? Indikatornya misalkan, kalau kita jualan beras, berapapun harga beras dibeli gitu loh. Artinya produk tersebut tidak sensitif. Gitu ya. Kalau kita misalkan nih kenaikan BBM, wah protes sana sini nih. Ujung-ujungnya beli lagi tuh BBM. Karena kebutuhan pokok. Jadi itu tidak sensitif sama harga. Nah, kalau produk kita misalkan produk yang sensitif sama harga, pesaingnya banyak. Kalau harganya ini terlalu mahal, maka gua akan beli produk kompetitor. Ini sensitif. Maka kita harus lakukan riset. Kira-kira berapa persen sih kenaikan yang bisa kita ambil? Nice. Yang menyebabkan konsumen gak kabur. Yang kedua, caranya kenaikan harga dilakukan jangan di suatu waktu. Jangan ambil satu waktu. Misalkan Januari 2023 harga naik 10%, kabur semuanya gitu kan. Nah, kenaikan harga bisa kita bagi di beberapa waktu. Kan dalam setahun kan ada 12 bulan tuh. Nah, kita bisa ambil let's say kenaikan harga 5%. Gitu ya. Jangan langsung 5% di awal. Misalkan kita ambil pada saat lebaran. Lebaran kan ini momen naikin harga nih. Demand tinggi ya. Demand tinggi. Baru dapat THR orang-orang gitu kan. Nah, kita bisa naikin harga. Mungkin kita ambil 2% di situ. Nah, lalu kita ambil lagi di satu momen misalkan Maret. Bulan Maret tuh biasanya orang terima bonus misalkan ya. Nah, itu kita kasih 1,5% kenaikan. Jadi lalu di bulan September misalkan setelah kenaikan atau tahun ajaran baru, semua biaya-biaya yang
tinggi di satu keluarga ini udah mulai selesai semuanya, September kita naikin lagi 1,5%. Total kenaikan 5%. Oh keren. Nah, ini jadi nggak berasa buat si konsumen kan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, yang ketiga solusinya adalah kita lakukan yang namanya downsizing namanya. Jadi kita mendownsize atau mengecilkan dari produk kita. Oh, biasanya misalnya jualnya ini berapa, anggaplah nih berapa sih? Berapa gram gitu ya. Misalnya 100. Ya. Jadinya 80. Jadi 80, jadi 90 gitu kan. Oh. Jadi size-nya kita kecilin gitu ya, tanpa mengurangi kualitas ya, tanpa membuat harga itu naik yang signifikan, daya beli tetap bagus gitu ya, dan produk kita tetap dijual, margin juga tetap dijaga. Oke, tapi kalau konsumen tiba-tiba protes gimana? Biasanya gue beli tuh lebih besar, kok sekarang jadi lebih kecil? Betul, itulah makanya pada saat mengambil keputusan di situasi seperti ini harus mengajak atau mengikutsertakan konsumen. Kita ajak konsumen kita untuk diskusi. Apa, riset? Ya, kita lakukan telepon? riset misalkan dengan FGD ya, dengan blind testing, dengan apapun itu yang membuat konsumen itu terlibat dalam pengambilan keputusan kita. Oh, nggak ngerasa kok misalkan dari kalau kita jualan misalkan soto yang tadinya misalkan 1 mangkok, tapi udah kurangin misalkan berapa persen, 20%, tapi itu nggak berasa, ya, nggak terlalu bermasalah buat konsumen, tapi mengurangi cost kita gitu loh, gitu ya. Dan itu kan tetap oke juga. Wah, ini ilmu nih guys. Ya, betul, betul. Tapi gini, ketika kita menghadapi seperti itu, artinya apakah perlu pivot? Contoh, kan tadi kan gue dengar mungkin rata-rata produk-produk yang kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar banyak minatnya dan mungkin nggak begitu keganggu. Artinya kalau bisnis kita misalkan apalah gitu, terganggu gitu ya. Iya, terganggu. Perlu pivot nggak sih coach? Misalnya kayak contoh, ya udah kita menyasar aja kebutuhan pokok, tiba-tiba langsung jualan bensin. Kan contoh pivot ekstrim ya. Atau mungkin tiba-tiba jualan beras. Atau tiba-tiba jualan apa lagi sih kebutuhan pokok biasanya? Air. Ya apapun itulah. Ya, oke. Pivot adalah satu solusi, tapi itu adalah solusi yang paling terakhir sebenarnya kalau memang betul-betul udah nggak ada jalan lagi. Oh gitu ya? Ya misalkan nih kemarin nih pada saat pandemi pariwisata mati semua, mau ditunggu sampai kapan? Kan gitu ya? Ya, gue tungguin gue mati, nggak ditungguin gue mati, kan serba salah kan gitu ya. Nah, gue mau gue pivot dulu misalkan. Terus sementara gue mungkin bisnisnya gue rubah dulu. Tapi kalau masih ada jalan, karena gini, memulai bisnis yang sama sekali baru buat kita, itu pun resikonya besar. Ya, resikonya besar. Ya, sama misalkan nih Bang Dery biasa ada di media atau jualan apa gitu kan. Sesuatu yang perlu kita bangun dari nol, belajar lagi itu perlu waktu yang lama. Dan kadangkala banyak pengusaha yang pivot, ujung-ujungnya dia gagal juga di tempat yang baru. Oh, iya, gitu. Karena nggak punya pengalaman. Dan waktunya mungkin habis di situ. Oke, kalau gue expand gimana coach? Misalnya nambah cabang, atau mungkin suntikin dana lagi, atau mungkin cari investor karena memang udah ngap-ngap. Untuk ngamanin si arus kas atau cash flow, akhirnya ujung-ujungnya ya udah kalau gitu kan, kalau gue bermasalah di harga pokok atau bahan baku naik, ya gue coba minta bantuan dulu untuk ngakalin biar naikin harga jual, otomatis harus di branding kemasannya sehingga value naik. Nah itu kan butuh dana tuh. Itu solusi nggak? Ya tergantung dari tujuan bisnisnya. Ya saya bilang ya, bisnis itu tujuannya banyak sekarang. Ya saat ini, dulu itu kan tujuan bisnis cuma nyari profit. Sekarang ini nggak cuma nyari profit. Kadang-kadang kita ada yang namanya istilah capital gain, nanti kita akan bahas ya. Jadi rugi di operasional, untungnya di tempat yang lain. Nah kira-kira kayak gitu ya. Nah kita akan bahas. Nah misalkan gini, suntikan dari investor sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap profitability. Lah, kan ada duit jadi ada cash. Itu masalah cash flow doang. Jadi profitability beda dengan cash flow. Profit, ada perusahaan yang profit tapi duitnya nggak ada. Cash flow terganggu. Ada perusahaan yang rugi tapi duitnya banyak. Itu kan kayak gitu kan fenomena. Karena yang namanya profit di atas kertas tidak sama dengan arus kasnya. Jadi walaupun disuntik sama investor berapapun tidak berpengaruh sama profitability. Karena profitability ya tadi tuh harga jual ya dikurangi sama cost per unitnya atau HPP-nya. Nah itulah kira-kira contribution margin atau margin dari produk yang kita jual. Jadi, nah kalau misalkan gamenya adalah, wah ini lagi susah nih, kompetitor lagi tiarap nih. Kita kan selama ini nggak bisa ngalahin kompetitor. Ini kondisi ekonomi lagi nggak bagus nih. Kayaknya strategi ya kompetitor, kayaknya dia nahan nih. Gue sikat, gitu kan? Gue sikat. Kalau gitu, pada saat dia nahan, gue akan sikat nih. Waktu itu gue pakai investor. Nggak apa-apa rugi.
Yang penting cabang gua akan lebih banyak dari kompetitor gua. Sehingga pada saat nanti situasi udah kembali normal, dia kalah sama gua. Nah, kalau tujuannya seperti itu, ya boleh-boleh aja. Ya, kita di marketing, kita buka cabang segala macam pakai dana investor tanpa mengharapkan yang namanya profit. Oh, itu sih kendalanya sih ya. Ya, cuma kalau memang tanpa mengharapkan profit, yang ada ketemunya investornya malah venture capital karena suruh capital gain. Karena suruh market leader dulu aja, karena suruh growth. Ya, gimana tuh? Ini lucu ya. Jadi memang ya, oke. Ada satu investor yang saya kenal gitu ya. Lalu dia cerita sama saya, ngopi-ngopi, terus dia cerita ke saya gini. Wah, jalan kata dia. Kenapa? Gua kan baru invest ke salah satu startup gitu ya. Lalu dia untung gitu. Dia profit. Nah, kan? Nah, lucu ya. Iya. Ada investor invest ke satu perusahaan, perusahaannya untung, dia nggak suka gitu kan. Ya kalau kan lucu ya. Harusnya kan investor senang kalau perusahaannya untung. Terus saya tanya, emang kenapa? Kan bagus dong kalau untung. Iya, gara-gara dia untung, pertumbuhannya tidak sesuai dengan ekspektasi gua. Jadi karena si startup itu mazhab bisnisnya adalah profit is king kan gitu ya. Pokoknya dia nggak mengenal yang namanya valuation, dia nggak kenal yang namanya segala macam. Pokoknya yang namanya bisnis harus profit. Maka dia menjaga dong yang namanya profit kan. Omset dikurangi biaya, ya dia jaga biayanya. Maka dia kontrol yang namanya marketing cost-nya. Gitu ya, sehingga perusahaannya profit. Nah, kalau marketing cost-nya itu dikontrol, dijaga, ditahan-tahan, maka kan pertumbuhannya kan juga nggak bisa sekencang itu kan. Dia begini kurvanya tuh nggak yang bus gitu loh. Nah, padahal si venture capital itu atau si investor itu berharap dengan pertumbuhan, dia bilang kayak gini kira-kira ya. Lu tuh nggak mesti untung karena gue juga nggak mau makan dividen gitu kan. Bisnis gue di capital gain, artinya gue berharap lu tumbuh sehingga nilai perusahaan lu naik ya, dan gue akan exit 3 kali sampai 5 kali lipat dalam waktu misalkan 2 sampai 3 tahun. Wah, kalau lu profit gue rugi. Kira-kira ini kan fenomena. Wah nih makin ngeri ya podcast kita ya. Hai, banyak investor yang pada nonton nih. Halo venture capital. Karena memang mindset dia nggak mau. Ya, investor banyak. Ya, ada yang nyari ada yang nyari dividen. Ya, ada investor yang sukanya sama dividen. Ya. Terus ada investor yang sukanya sama capital gain, gitu kan. Ada investor yang sukanya dua-duanya, gitu kan. Ada investor yang lebih kejam lagi nih, sukanya dividen, juga suka capital gain, dan suka bunga juga. Jadi dia ngambil banyak nih, gitu kan. Lu kapitalis berarti. Aduh, nanti kita bahas soal itu ya. Lagi rame. Dapat semuanya tuh. Lagi rame. Oke. Artinya gini, beda investor tuh kebagi menjadi berapa sih, Coach? Investor secara umum ya terbagi menjadi 2 lah kalau saya. Yang pertama ada yang namanya financial investor. Ya. Yang kedua ada strategic investor. Bedanya? Gitu. Nah, kalau financial investor, dia ini bicaranya tentang return, exit, dan segala macam lah. Artinya betul-betul bicaranya adalah uang. Ya, secara ekonomi, kalau gue investasi ke perusahaan lo, gue dapat apa? Berapa kali gue akan nilai uang gue ini akan balik? Ya, berapa kali dalam waktu berapa lama? Dia bicara seperti itu aja. Nah, kalau strategic investor, dia tidak bicara soal exit, ya. Dia nggak mau exit. Perusahaan investor ini mau berlama-lama sama kita, dan biasanya tujuannya investor ini adalah untuk business alignment atau mengalign bisnisnya dia dengan bisnis kita. Ada kepentingan, ya, ada kepentingan. Dan biasanya kalau financial investor, dia nggak mau atau dia nggak penting lah yang namanya majority atau 51%. Kalau strategic investor, dia butuh 51%. Kenapa? Karena dia butuh kendalinya. Ya, karena gimana caranya dia bisa align sama bisnisnya kalau dia nggak pegang kendalinya. Ya, jadi dia membutuhkan banyak yang namanya kendali. Yang kedua adalah strategic investor, dia nggak ada rencana ya tanda kutip untuk exit. Ya, karena dia mau alignment jangka panjang, namanya strategik ya, jangka panjang. Jadi memang dia mau berlama-lama di bisnis kita. Dua-duanya nih jenis yang berbeda dan harus dikenali sebelum teman-teman UKM atau startup menerima investor. Kira-kira investor ini jenis yang mana? Waduh, coba deh sampai saat ini coba lu tulis di kolom komen. Kira-kira kalau lu udah lagi negosiasi sama investor apa segala macam, kira-kira tipikal-tipikal orang ini nih yang ada di mana? Karena dua-duanya ini ntar memiliki dampak yang berbeda buat bisnis kita. Pasti. Dan kita juga membutuhkan
kadang-kala gini ya, yang kita butuhkan cuma financial investor, tapi nyarinya dapatnya strategik. Ini juga nggak tepat, gitu ya. Oke. Atau memang bisnis kita membutuhkan strategic investor atau strategic partner misalkan ya. Tapi yang kita dapatkan financial investor, ini juga agak kurang sebenarnya. Nah, jadi memang kita harus tahu kebutuhan kita. Ya, kita harus tahu kebutuhan kita apa, baru kita cari siapa partner yang tepat yang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Kira-kira gitu ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman startup UKM, dia nggak kenal kebutuhannya apa, dan dia nggak mengenali kira-kira partner yang tepat buat dia itu apa. Ujung-ujungnya banyak masalah. Oke. Mantap Coach Yuzak nih. Gini Coach, kalau kita lihat dari fenomenal yang terjadi aja deh, startup ini versi gue ya, gue nyebutin nanti dari sudut pandang gue, mungkin gue coba masuk karena teman-teman yang awam juga lah bareng-bareng. Ada startup yang namanya Bukalapak, Gojek, Tokopedia, artinya kan mereka juga sudah IPO, ya, betul ya? Ya. Goto gitu macam-macam kan. Nah, artinya kalau untuk yang mereka ini berarti mindsetnya ketemu sama financial investor. Financial investor. Iya, ya, betul. Ada juga strategiknya, tentunya ada juga. Tentunya misalkan ya, jadi biar kombinasi. Misalkan nih, let's say ya dia butuh satu fitur. Misalkan fitur mapnya, mungkin dia harus pakai Google, akhirnya dia harus kawin nih untuk jangka panjang. Mungkin juga si Gojek atau si Tokopedia atau Bukalapak yang tadi dia membutuhkan payment gateway, ya, yang sehingga dia harus memang masuk dulu gitu, dia harus masuk dulu, gitu ya, baru dia integrasi dan segala macam. Tapi memang mostly financial investor dari awal dibangun, gitu ya. Dari mulai dia seed fundingnya, seri A, seri B, seri C sampai dengan IPO, ya hampir semuanya mungkin 90% semuanya financial investor yang berharap dengan return. Oke, berarti tapi harus siap dengan konsekuensi rugi triliunan. Nah inilah ya, ini mindset ya, ini masalah mindset. Jadi ketika kita menerima investor, ya teman-teman harus sadar bahwa bisnis kita udah bukan bisnis kita lagi. Artinya kita masih punya gitu ya, tapi ada orang lain di bisnis kita. Nah, makin banyak investor yang masuk, makin banyak dana yang masuk dalam bentuk equity participation namanya, maka makin menggerus atau mendelusi kita punya kepemilikan. Nah gitu ya, lama-lama ya kita habis kepemilikan kita nggak punya kontrol ya, dan akhirnya ya udah bisnis kita betul-betul dikontrol sama orang lain. Oke, dan juga bisa juga dengan dalih sebetulnya dia pinjaman ya, loan. Nah, ini yang disebut dengan convertible loan. Kita bahas nanti ya dari soal itu ya. Berat. Ini another ya. Jadi yang ya. namanya tuh ya kita bisa nanti saya akan jelaskan apa namanya tuh bisa saya bilang salah satu predator gitu ya. Yang namanya convertible note. Gue nggak tahu nih podcast gue umurnya sampai kapan nih. Seru. Tapi kalau kita balik lagi mengenai arus kas, Coach. Yes. Gimana cara benahinnya ketika sudah terlanjur mungkin lagi bobrok-bobroknya, terus resesi pula? Ya, oke. Amsyong nggak tuh? Iya. Terus gimana? Iya kan, kalau tadi kan ceritanya kan kita lagi stabil. Yes. Resesi datang, ternyata resesi itu membawa 4 dampak tadi, yaitu dengan harga bahan baku naik, daya beli turun, efisiensi, gitu, sama arus kas. Dengan cerita kita lagi stabil. Tapi kalau kita lagi gak bagus, bonyok deh, terus gimana? Jadi kita lagi babak belur nih. Ganti bisnis. Sama aja. Kalau cash flow lagi nggak bagus, ya kesalahan terbesar adalah buka bisnis baru. Catat nih guys. Ya, gue juga dulu mikirnya begitu tuh. Salahnya di mana? Ya, salah. Kenapa? Karena pada saat cash flow ya lagi nggak bagus, ini perusahaan lagi sakit nih. Kita perlu obat dong. Gitu ya, kita perlu obat. Nah, membuka bisnis baru itu adalah penyakit baru. Jadi kita punya komplikasi penyakit. Karena bisnis yang baru kita mulai itu resikonya besar. Gitu loh. Jadi kita harus mencari jalan short term gitu ya untuk bisa keluar dari krisis. Membuka bisnis baru bukan jalan keluar untuk memperbaiki cash flow. Jadi garis bawahi gitu. Karena apa? Resikonya besar. Bisnis yang baru kita mulai, teman-teman, itu resikonya sangat-sangat besar. Jadi mendingan kita fokus perbaiki cash flow kita dulu. Ya, karena cash flow bermasalah, belum kiamat, belum selesai. Kita masih ada cara. Nah, caranya gimana? Gitu ya. Cash flow ini kan ada 3. Ya, ada uang masuk, uang keluar. Jadi arus kas itu kan uang masuk, lawannya uang keluar, gitu ya. Nah, uang masuk ini ada 3 pintu nih. Pintu yang pertama pintu dari operasional, ya.
uang masuknya dari operasional, dari penjualan, dari omset gitu ya. Uang keluarnya ya bayar supplier, bayar gaji dan segala macam nih. Itu uang keluarnya. Kalau uang masuknya lebih kecil dibanding uang keluar, kita defisit cash flow dari operasional. Kita defisit. Kalau uang masuknya lebih banyak dibanding uang keluar, kita surplus dari operasional. Yeah. Yang kedua, pintu di cash flow itu ada pintu investasi. Kalau kita beli aset, misalkan kita beli aset, beli mesin, beli mobil dan segala macam, maka uang kita kan keluar buat beli aset. Ya. Nah, kalau kita jual aset, ada uang masuk dari investasi. Gitu ya. Nah, yang ketiga pintunya adalah dari yang namanya pendanaan atau financing cash flow ya. Uang masuknya misalkan dari kita pinjam or kita cari investor dalam bentuk equity gitu ya. Yang uang keluarnya kalau kita bayar dividen gitu ya, atau kita bayar pokok pinjaman dan segala macam. Nah, kita tinggal manage nih. Setelah kita mengenal uang pintu masuk, pintu keluar dari cash flow ini, bagaimana kita memanagenya? Pada saat krisis, cash flow dari operasional bermasalah. Kenapa? Karena uang masuk gitu ya, uang masuknya lebih kecil dibanding uang keluar. Jangan putus asa dulu. Yang kita harus selesaikan ada 2 prinsip cash flow. Yang pertama memang uang masuk harus lebih banyak dibanding uang keluar. Kalau uang masuk lebih banyak dibanding uang keluar, di situasi tertentu, di situasi krisis, pastikan uang masuk lebih cepat dibanding uang keluar. Jadi kalau uang masuknya lebih cepat dibanding uang keluar, itu masih menyelamatkan kita. Contohnya, pastikan uang masuk dari customer cepat, kita bayar ke suppliernya lebih lambat. Kita nego lah ke supplier untuk dapatkan termin payment. Kan kira-kira kayak gitu ya, tempo. TOP gitu loh, TOP. Jadi kalau customer bayarnya cash, kita bayar ke supplier 30 hari. Gitu ya, ini akan menyelamatkan cash flow kita. Ini menarik nih coach. Kalau memang dari hal ini bisa nggak bukan pivot ya, tapi kita kayak buka produk baru atau mungkin berinovasi atau apapun itu. Yang tadi kan gue dengar kata gimana caranya uang masuk harus lebih cepat. Ya. Artinya gue nggak ngerti deh ini apakah memang sama di ranah FMCG atau mungkin lu ngeluarin satu produk yang bisa open a PO atau mungkin bikin kayak sekolah itu kan kelas misalnya yang lo aja belum sekolah tapi lo udah bayar di muka kan? Model-model bisnis seperti itu atau mungkin bukan bisnis ya, kayak bisnis tuh kayak berat banget ya. Tapi mungkin produk ya. Begitu nggak? Bisnis bisa produk baru yang bisa mempercepat cash flow kita. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi mungkin yang saya garis bawahi di sini, pada saat situasi krisis ini mindsetnya dulu ya. Perusahaan harus fokus ke program-program jangka pendek. Ya, jangka pendek karena lagi krisis. Hidup kita nih Senin Kemis. Jangan berpikir tahun depan kan gitu ya. Jadi gimana caranya bisa bertahan dulu itu satu. Jadi kalau yang kita harus lakukan pada saat krisis seperti itu adalah strategi yang namanya quick win strategi. Quick win strategi itu adalah cari program atau kegiatan atau apapun itu strategi jurus gitu ya namanya yang impact-nya besar tapi effortnya kecil. Waduh, contohnya apa nih coach? Misalkan kita punya database konsumen, misalkan perusahaan punya database konsumen. Bagaimana kita mengutilisasi database tersebut? Karena apa? Yang paling mahal di dalam bisnis adalah mengakuisisi customer kan gitu ya, mahal kan? Orang yang belum kenal sama kita kenalin tuh mahal. Orang yang tadi belum jadi customer kita suruh beli itu juga mahal prosesnya. Tapi orang yang udah jadi customer kita ini akan sangat lebih mudah untuk bisa membantu bisnis kita. Kalau di istilah marketing mungkin funnelnya nggak perlu ribet. Nggak perlu ribet. Jadi convert your customer to be your sales channel. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita mengutilisasi database customer kita. Misalkan kita launching produk baru ke mereka. Kita kasih value ke mereka dan langsung terjadi omset. Jadi intinya gini, strategi yang betul-betul langsung convert ke sales dengan effort serendah-rendahnya, tapi impact-nya cukup besar. Gua coba tebak ya. Yes. Gue sambil belajar juga nih. Kalau gua perusahaan restoran, makanan, apakah kalau gue menjual kelas resep dari produk-produk makanan gue itu menjadi solusi ke database? Ke database sangat bisa. Sangat bisa. Cepet dong kayak gitu kan? Itu maksud gue. Iya, cepet. Dalam waktu 1 minggu udah ada yang daftar, ada duit masuk dan segala macam. Ini soalnya pernah juga saya lakukan ya di beberapa bisnis pada saat pandemi kemarin. Ya pada saat pandemi kemarin, banyak bisnis yang babak belur. Akhirnya apa? Satu-satunya aset yang bisa menolong mereka adalah customernya.
gitu ya. Oke. Asetnya salah satunya ya saya Iya, bilang ya. iya. Jadi bagaimana customer terutama customer loyalnya, ajak mereka untuk sama-sama berempati gitu kan. Oke. Dia bantu jualan, dia beli produk kita dan segala macam. Yang kedua, yang paling cepat apa? Karyawan kita. Kalau misalkan kita punya karyawan, ya karyawan kita let's say ada 100 karyawan. Gitu ya. Lalu perusahaan lagi susah jualannya nih. Ya lagi ada masalah sama cash flow. Nah, karyawan kita ini kan punya tetangga. Misalkan produk consumer lah ya kita katakan. Oke. Dia punya tetangga, dia punya saudara. Ya kita lihat inventory kita mandek gitu ya, mandek nih. Oke, kita hitung aja ada berapa inventorinya, ada berapa karyawan kita tugaskan minimal misalkan 50% dari persediaan ini harus terjual dan kita gunakan tangan karyawan kita. Oh, lewat label yang namanya reseller. Ya, whatever. Nanti kita kasih komisi segala macam. Pokoknya ambil itu inventory, tawarin ke tetangga lu, tawarin ke saudara. Itu lebih cepat. Gila. Artinya kita tinggal bangun aja tuh. Itu salah satu strategi quick win gitu ya. Jadi quick aja. Yang kedua, jangan jalankan pada saat lagi krisis strategi yang sifatnya tuh major project. Ya, misalkan ini adalah strategi yang high impact sih, tapi high effort. Perlu investasi yang besar, perlu waktu yang lama untuk menghasilkan. Nah, akhirnya apa? Nafas kita Senin Kemis disuruh lari maraton. Kira-kira kayak gitu ya. Keren. Akhirnya collab tuh dia tuh. Keren, iya keren Coach Yusak nih. Iya misalnya contohnya bikin produk baru, Nah, dia harus ngeriset dulu. Riset dulu. Wah, awareness lagi. Wah, KOL lagi. Wah, panjang itu. Panjang collab tuh akhirnya tuh. Demand creation dulu. Iya, gitu demand ya. creation dulu. Apakah Mas Dery udah ngerti lah soal kayak gitu. Dan mahal kan? Mahal. Itu mahal dan perlu waktu. Wow. Apalagi bikin bisnis baru, bikin produk baru aja bermasalah, apalagi bisnis baru. Gitu ya. Aduh keren nih. Gue jadi pengen ikutan nih teman-teman nih. Ini luar biasa. Masya Allah nih Coach Yusak nih dalam ilmu keuangan ya. Artinya kan di bulan November kan. Ya. Lo ada workshop yang di Bandung ya? Iya betul. Iya kan? Betul. Gue bisa ikutan dong. Wah, harus wajib. Wajib ikut. Soalnya gue butuh banget ya teman-teman, bayangin ya dari sekian masalah yang dibahas dari tadi, sebetulnya itu gue lagi curhat pada diri gue sendiri sebenarnya. Serius, kenapa? Karena tadi mengenai narasi-narasi yang gue bawa mengenai startup, ya kan? Atau mungkin harga jual, harga bahan baku, efisiensi karyawan. Ya. Gue gak pengen nanti mereka jadinya kan kayak merasakan sehingga mereka juga jadinya harus keluar apa segala macam kan. Nah artinya gue harus banget belajar mengenai tadi. Ya kan masalah quick tadi. Ya quick win. Quick win yang dilakukan juga ternyata begini, begitu ya kan. Kadang kan kita kan orang-orang marketing kadang ajar sana sini gitu ya, gak dihitung-hitung. Nah, ya memang nih. Betul. Jadi saya punya kelas ya namanya Smart Financial Map. Itu kelas memang didesain untuk orang-orang yang backgroundnya non-finance. Jadi saya buat finance for non-finance business owner, saya bilang gitu ya. Jadi 70 sampai 80% mereka yang pernah ikut sampai batch ke-17 udah hampir 1000 nih by the way yang pernah ikut alumninya. Itu backgroundnya bukan dari finance. Ya, backgroundnya bukan dari finance. Serius? Dan ujung-ujungnya alhamdulillah mereka ngerti tentang finance. Karena gini, kenapa itu harus saya lakukan? Kenapa ilmu itu harus dibagikan, terutama ilmu keuangan? Karena at the end of the day, apapun background kita, kalau kita mau berbisnis, kita harus ngerti uang kan gitu ya. Itu tuh guys. Harus ngerti uang. Gue pun bukan background keuangan, makanya gue mau belajar ntar di kelasnya. Wajib ikut, Bang Dery. Masih ada ikut. Nah, ini masalahnya Bang Dery. Kenapa? Terakhir itu udah sold out. Gitu. Siapin saya atuh sama partner saya Renat gitu. Udah aman. Ya? Udah aman. Iya, jadi teman-teman masih ada kelas yang di Januari ya. Jadi kita tiap 2 bulan sekali akan bikin itu. Akan bikin kelas Smart Financial. Iya, soalnya gue sadar bahwa ketika gue di sini dikasih solusi gitu kan, lah branding dari sudut pandang marketing apa segala macam, ternyata juga butuh belajar keuangan. Branding kalau ujung-ujungnya duitnya habis gimana gitu. Iya. Jadi harus dijaga kan. Harus dijaga. Gimana caranya? Tujuannya apa? Jadi again, bisnis ini kan kembali ke tujuan kita. Secara ekonomi kita punya tujuan apa sih? Kalau investor itu punya ekspektasi yang beda, yang macam-macam. Ada yang investor nyarinya dividen, ada investor nyarinya capital gain, ada investor yang macam-macam segala macam. Nah, kita sebagai pemilik juga harus punya ekspektasi terhadap bisnis kita dong. Iya dong. Tujuan kita apa sih? Ada pengusaha ini lucu nih ya. Dari mulai dia bangun sampai bisnisnya gede, dia cuma makan gajinya doang. Jadi dia cuma terima gaji dari perusahaannya. Gitu ya. Nah, hitung-hitungan saya,
Kalau cuma dapat gaji kenapa nggak jadi karyawan aja? Kenapa harus bangun bisnis? Kira-kira kayak gitu ya. Capeknya 2 ya. Iya, capeknya 2. Nah, kita sebagai pebisnis, pemilik, kita punya minimal setidaknya itu ada 3 pintu rezeki lah kira-kira saya bilang. Oke. Kalau kita pemilik juga sebagai manajemen, masuk ke dalam manajemen, kita bisa terima gaji, gitu ya. Kenapa harus terima gaji? Ya kalau kita kerja sama orang kita kan digaji. Sekarang kita kerja di bisnis kita sendiri ya kita digaji lah, gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau perusahaannya untung ada dividen. Ya, yang kita bisa ambil gitu ya, baik berapa persen dari keuntungan kita akan ambil. Oke. Yang ketiga, bisnis ini adalah aset yang kita bangun. Yang mana asetnya ini nilainya akan berubah-ubah, akan bertambah gitu ya kalau bisnis ini akan makin bagus. Nah, di sana kita ada potensi untuk mendapatkan yang namanya capital gain. Gitu ya. Artinya 100% kepemilikan kita ini kan kita bisa lepas atau exit misalkan ya, kita exit untuk merasakan nikmatnya hasil kerja kita bertahun-tahun membangun bisnis. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita mau yang mana? Gitu loh. Kita harus tahu nih, jangan sampai, dan ini ada kejadian banyak bisnisnya dibangun dari nol, dia cuma makan gaji aja, sampai bisnisnya gede, dia makan gaji, sampai bisnisnya tutup, dia akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya Allah. Sayang. Ada yang begitu ya? Oh ada, karena apa? Nggak tahu purpose-nya apa. Jadi harus cari tahu dulu. Kita bisnis ini tujuan apa sih? Pengen nyari apa lo? Gitu kan? Oke. Lo mau dapat berapa duit banyak gitu. Caranya beda. Kalau lu makan gaji ya lu nggak bisa beli kapal pesiar kan kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau kita mau desain aset kita mau bangun bisnis kita sampai punya nilai yang cukup bagus, kita exit sedikit sebagian gitu ya untuk merasakan nikmatnya bisnis itu. Oke. Berarti boleh dong kalau kita mau bangun bisnis emang tujuannya pengen IPO exit gitu? Ya. Gak ada yang salah. Secara legal bisa-bisa aja. Oke. Tapi di sinilah kita harus ngerti cara mainnya. Ya, kita harus ngerti cara mainnya. Jangan sampai kita main sikat aja, ujung-ujungnya kita yang disikat. Wow, hai, tajam sekali sarkas Anda. Sarkas. Investor, halo. Venture, halo. Coba kita lihat dong di sini dong. Ini smartfinancialmap.com ya, ilmu keuangan. Nah ini nih, yang nanti insya Allah kita akan datang juga teman-teman nih. Ada gue juga nanti kita sambil bertemu di Bandung insya Allah. Iya, mantap. Kan? Di mana tempatnya coach? Di Hotel Trans Luxury Bandung. Oh, Trans Luxury Hotel Bandung. Berapa tuh kira-kira ininya kapasitas buat 80 orang deh. 80 orang. Dan udah ada sisa berapa? Udah full. Aduh. Iya, selamat, sangat full. Untung gue udah jauh-jauh hari udah ngontek Coach Yusak. Iya betul nih. Tapi Januari ada ya, Januari ada ikut yang Januari slotnya. Jadi ambil buruan gitu ya sebelum kepenuhan lagi. Betul. Ya udah, berarti tinggal kalau informasi lebih lanjut langsung buka aja nih ya. Iya, buka aja smartfinancialmap.com. Tuh dia. Atau enggak di Coach Yusak punya link tuh, coba dong di Instagram tuh. Teman-teman ini penting loh. Ini teman-teman harus melek loh sama yang namanya keuangan loh. Ini gue pun makin kesini makin sadar loh. Ya kan, maksudnya oke lah dengan gue misalnya mungkin dari kita expertnya di bidang masing-masing ya, misalnya betul. Insya Allah mungkin gue di ranah marketing, branding ternyata juga penting banget yang begini-begini. Gue pikir tadinya agak ngenyampingin dikit, ternyata kita harus banget terlibat dalam keuangan ini. Betul. Keuangan itu ada pada saat di depan. Sebelum bisnis itu kita mulai, keuangan masuk. Ya, jadi mulailah dengan numbers, jalankan bisnis dengan numbers, dan akhiri bisnis dengan numbers. Wah, ya, semuanya tentang numbers bisnis itu kan. Kita maunya berapa sih? Target kita apa? Itu kan angka tuh. Lalu kita jalankannya, kita kontrol, kita monitor, itu juga angka-angka yang kita jagain. Lalu untuk mendapatkan result, dan resultnya juga angka. Jadi aneh aja kalau ada pebisnis dia bilang, oh sorry gue alergi keuangan, gue orang marketing. Ya nggak bisa gitu kan. Kalau lo bisnis ya lo ngerti keuangan. Suka nggak suka? Nggak, sorry gue nggak suka. Gini teman-teman. Kalau berbisnis kita memilih menjadi pebisnis ya, dan kita termasuk yang nggak suka sama keuangan ya, mendingan gak usah bisnis. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tetap ngotot mau berbisnis ya, lupakan suka nggak suka, karena suka nggak suka udah nggak penting lagi. Karena apa? Kalau kita nggak ngerti keuangan, sayang kita sama bisnis kita, itu bakal hancur.
bagaimana caranya kita ngambil keputusan tanpa dasar-dasar keuangan? Gimana? Oh, susah juga sih ya. Susah juga. Gue di sini kalau untuk berdebat dalam hal ini memang anak-anak marketing agak tahan dulu Tahan nih. dulu deh. Bahaya di sini nih. Ya, tahan dulu. Tapi marketing itu dibutuhkan. Iya. Cuma Iya. memang poinnya kalau udah ngomongin cash flow kan kita agak sedikit ngerem tuh. Nah, itu kan. Makanya kan kalau di kantor tuh orang marketing sama orang keuangan biasanya berantem tuh. Oh, bukan biasanya, lumayan sering gitu. Nah, kesalahan seorang CEO adalah yang membuat orang marketing sama orang keuangannya nggak berantem. Jadi kalau orang marketing sama orang keuangan yang nggak berantem, ada yang salah tuh sama perusahaan. Ada yang salah. Kira-kira gitu. Iya, bener. Ya artinya lu percayain dan ngalir-ngalir gitu aja, jangan-jangan tiba-tiba ada uang nih kelihatan, tapi uangnya mana ya? Uangnya mana nih? Jadi itu kan. Iya. Nah, kalau fenomenal mengenai startup yang udah gue singgung di awal gimana tuh coach? Ya, oke. Jadi gini teman-teman. Jadi kita balik kita untuk menghadapi resesi maksud gue. Iya, kita hadapi resesi. Gimana Jadi tuh? kita belum selesai ya. Jadi tadi cash flow terganggu dari operasional gitu ya. Nah, salah satu solusi memang pada saat cash flow perusahaan terganggu adalah kita coba buka cash in dari pendanaan. Ya, dari pendanaan. Jadi salah satu cara kita menyelamatkan arus kas adalah mengundang pihak ketiga atau eksternal gitu ya untuk bisa masuk ke perusahaan kita uangnya gitu ya. Uang masuk ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya pinjaman, ada yang bentuknya equity participation atau penyertaan modal gitu ya, penyertaan modal. Gitu ya. Kalau kita ngomongin pinjaman, kita ngomongin apa? Ngomonginnya pokok, ngomongin bunga, ngomongin yang namanya tenor gitu ya. Kalau ngomongin equity, kita ngomongin valuasi, kita ngomongin yang namanya misalkan return, kita ngomongin payback period misalkan si investornya. Nah ini akan berbeda. Yang kedua adalah pinjaman dengan equity, ini ada biayanya. Jadi jangan dipikir uang orang yang masuk ke perusahaan kita itu gratis, ini ada biayanya. Ya, kalau pinjaman namanya cost of debt. Kalau equity namanya cost of equity. Dan cost of equity itu lebih mahal dibanding cost of debt. Jadi jangan dipikir bahwa investor masuk itu murah, itu mahal banget gitu ya. Nah, kita harus analisa sebenarnya yang kita perlukan ini apa sih? Ini jadi problem. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita butuhkan, lalu bagaimana kita memutuskan untuk mencari apa solusinya? Sebelum kita mencari solusinya, Anda cari tahu dulu dong, Anda punya masalah apa dan kebutuhannya apa. Kira-kira gitu ya. Nah, obatnya apa? Apakah obatnya nanti equity? Apa obatnya itu nanti misalkan loan? Ini tergantung ya dari analisa keuangan kita. Waduh, kalau ngomongin loan artinya nih ngutang. Ya, terus ngutang. Ngutangnya berbunga nih? Nah, ngutang ini kan macam-macam gitu ya. Ada ngutang yang nggak berbunga, ada yang berbunga. Kalau utang misalkan kita bisa ngobrol dengan supplier, ya supplier kita untuk mendapatkan tempo, or kita bisa tadi itu membuat satu layanan atau produk yang bisa membuat customer bayar dulu di kita, gitu ya, atau deposit. Seperti yang Starbucks lakukan, gitu ya. Dia bikin loyalty card atau Starbucks card di mana orang naruh duit dulu di sana, gitu ya. Atau misalkan GoPay, ya orang naruh dulu GoPay baru belanja produk-produk yang ada di layanan aplikasi tersebut, gitu. Nah itu kan bisa narik uang. Jadi apa nih caranya? Dan itu nggak ada bunganya, nggak ada biayanya. Jadi banyak sekali bentuk ya yang kita bisa. Intinya gini, kita harus paham dulu kebutuhan kita apa. Ya kita harus paham. Uang itu untuk apa? Apakah untuk mendanai operasional, apakah modal kerja, apakah beli aset, apakah buat restruktur atau segala macam. Yang kedua, kebutuhannya berapa? Yang ketiga baru kira-kira jenis pendanaan yang kita butuhkan itu apa? Karena kalau kita salah, ini fatal. Kesalahan dalam menentukan jenis pendanaan ini kesalahan yang cukup fatal. Kalau ngomongin fatal nih, gue jadi kepikiran nih, ini persiapan resesi untuk 2023. Mau itu resesi, mau itu nanti ada tahun baru, mau itu kita harus berpikir bahwa gimana caranya bisnis kita mau kita bangun dari akhir tahun ini untuk persiapan tahun depan. Kan di bulan-bulan sekarang ini nih. Betul Betul. Kuartal 4 ini udah kita siapkan untuk tahun depan. Betul kan? Nah, artinya persiapan ini mau lo bangun dari nol, mau lo lagi chaos, lagi
empot-empotan, mau lagi pikirkan buat mau scale up, Yes. apalagi ntar tiba-tiba ada benturan resesi, Ya. di akhir tahun ini harus betul-betul dimatengin Harus nih. dimatengin. Berarti semua lini dong kita harus Iya. pikirkan, nggak cuma segelak keuangan gitu. Betul, bisnis ini kan holistik, kita harus lihat ya semuanya ya. Oke. 360, kita harus lihat tuh. Ya. Semua dari unsur di bisnis kita harus dilihat. Pertama, Coba apa sih perannya apa aja sih coach? Misalnya kalau ngomongin si level, siapa yang kira-kira harus benar-benar duduk bareng meeting akhir tahun buat ngomongin persiapan 2023? Iya, yang pertama CFO pasti dong. Oke. Ya, orang keuangan, orang sales distribution, orang marketing, orang operation, orang HR. Ya, dia harus ada semua. Apalagi kaitannya misalkan supporting yang lain, legal, supply chain. Ya, semuanya harus kumpul sama kita. Nah, di sini ya, pada saat di kuartal 4 ini ya, Anda harus betul-betul siap, Anda harus betul-betul bisa menganalisa. Saya selalu mengatakan gini ya, kemarin tuh banyak sekali UKM yang kalau bikin target itu bisa saya bilang itu nggak ada dasarnya. Pokoknya target gua tahun depan omsetnya sekian, tumbuh 200%, tumbuh 3 kali lipat. Oke, itu dari mana? Dari mana angka itu datang? Dari motivatornya katanya. Waduh, ketemunya jual ludah gimana? iya kan? Ya gitu kan. Nah, kok bisa angka itu datang? Jadi gini, angka itu datang harus jelas datangnya dari mana. Dari apakah ada data historicalnya yang mengatakan seperti itu? Oke. Gitu ya. Jadi kita harus betul-betul breakdown. Jadi kalau saya menentukan target, yang pertama, angka tersebut harus scientific. Harus betul-betul ada data yang betul-betul diproses sehingga melahirkan sebuah angka atau target misalkan di tahun 2003. Oke. Historicalnya kita bedah dong. Yang kedua adalah itu kita sebut misalkan dengan strategi forecasting, peramalan. Iya, proyeksi. Ya, proyeksi. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan kita pengen tumbuh bisnis kita lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang terforecast melalui proses saintifik, misalkan, oke, sekarang tactical plan-nya apa? Lu mau misalkan nih, menurut data yang diolah, tuh perusahaan kita akan tumbuh 30%, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, ini berdasarkan data nih, menggunakan metode-metode ya statistik misalkan. Oke. Tapi kita berharap tumbuh 100%, bisa atau enggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Nah, kita mesti lihat background atau historical dari bisnis kita. Perusahaan kita selama ini tumbuh karena apa? Apakah perusahaan kita tumbuhnya karena produk baru? Apakah buka cabang baru? Apakah ada kenaikan harga? Apakah ada kenaikan jumlah customer? Apakah ada kenaikan jumlah atau average basket size atau drop size? Apakah ada kenaikan jumlah transaksi? Jadi pertumbuhan bisnis itu sebenarnya di belakangnya itu ada ceritanya. Kenapa bisnis ini tumbuh? Karena apa? Faktor yang mana yang membuat bisnis kita ini tumbuh? Nah, lalu setelah kita bedah, oh ternyata bisnis kita selama ini tumbuh. Kenapa? Karena ada produk baru yang kita launching. Terus juga ada buka outlet baru. Terus juga ada kenaikan harga. Dan pertumbuhan ini berkontribusi berapa persen. Jadi kita bobot dulu. Ya, kita bobot sehingga menjadi 100%. Oh, kita akhirnya tahu nih, bisnis kita ini tumbuh karena strategi A, strategi B, strategi nah segala macam. Setelah itu baru kita tarik ke depan. Kalau gitu tahun 2023 untuk produk baru akan kita naikin, produk baru akan berkontribusi terhadap pertumbuhan sekian persen. Kenaikan harga kita akan naikin, karena naikin harga kan naikin omset kan, sekian persen. Jumlah transaksi kita akan naikin, average basket size kita akan naikin. Strateginya ini. Nah, ini ngomongin sama orang sales distribution sama marketing nih, mengenai strateginya nih. Penting tuh. Oke, udah itu semua baru ketemu tuh bawahnya. Oh, ternyata kita bisa mendapatkan pertumbuhan 100%, tapi dengan cara harus launching sekian produk, harus naikin harga sekian persen, harus naikin jumlah transaksi sekian persen, harus bisa naikin jumlah toko misalkan sekian persen, harus naikin jumlah basket size sekian persen. Nah, sehingga perusahaan akan tumbuh 100%. Bicara sama orang marketing tuh, tinggal bikin programnya nih, pokoknya gue maunya ini. Nah, ini yang sebut dengan business alignment. Jadi kita harus align nih antara tiap divisi, orang keuangan gitu ya, orang marketing. Lalu ngomong ke orang HR-nya, untuk bisa tumbuh sekian persen, coba manpower planning-nya gimana? Berapa orang yang kita harus hire? Gitu kan?
dan segala macam. Jadi bisnis itu kita harus lihat 360. Wah, guys, kita harus lihat dari 360. Ini jadinya memanggil gue, kok rasanya kita kalau bikin workshop di akhir tahun lebih dahsyat lagi tuh coach. Oh, ini dahsyat. Penggabungan tapi. Wow, kita gabungin. Gabungin. Saya juga ngebayangin gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa menghadirkan orang-orang yang jago di HR, jago di marketing, jago di urusan distribution, gitu ya, jago di urusan branding, jago di urusan finance, dan bisa melihat bisnis secara utuh semuanya, saya pikir ini akan menjadi sebuah event yang dibutuhkan sama. Bener, betul-betul kasih solusi. Soalnya memang ini lu tinggal duduk manis, udah persiapan buat tahun yang besok, mau itu resesi kan namanya, mau itu memang nggak ada atau jadi itu resesi datang. Yang penting ada sesuatu yang baru lu bawa ke sana, persiapan untuk menuju ke tahun berikutnya, itu pas banget di akhir tahun nih. Betul. Nah, artinya teman-teman setuju nggak coba? Nanti kita coba rembuk ya. Ya, atau kalau lo mau, nih gue udah ada bayangan sih kira-kira orang-orangnya ada siapa, karena memang kasih solusi ini sebagai wadah nih. Coba deh, mungkin lo cek aja di deskripsi, ya kan? Lo coba kalau memang setuju, lo klik aja tuh, cek aja yang ada di deskripsi, link di situ, nanti lo cek ombak lah minimal. Iya nggak? Setuju ya, betul. Jadi semua nanti akan berkontribusi, pematerinya siapa aja kita petain tuh. Seru tuh, kita bedah aja misalnya, kita ajak Coach Rene. Wah, tuh jagonya HR itu. Wah, keren banget. Setuju. Atau sama satu lagi Coach Muhammad Ismail. Wah, tuh jago banget. Dia bicara tentang inovasi, dia bicara tentang ekonomi makro segala macam. Jago. Iya kan? Nanti insya Allah gue juga bisa support di situ. Waduh, Bang Dery, ini jagonya di marketing. Kalau dia nggak jago, nggak mungkin kasih solusi sebesar ini. Masya Allah. Ini jagonya marketing. Masya Allah, iya kan? Sama Coach Yusak juga dong. Jagonya ilmu keuangan, finance. Waduh, komplit banget tuh kita bahas tuh langsung. Mantep banget. Tapi kita kurang ini orang-orang yang tadi mengenai pendistribusian, sales. Ya. Nanti cari tuh. Kita udah ya, ada satu nama yang namanya Andik Duana, itu luar biasa. Itu jago banget di sales distribution ya. Itu yang salah satu orang yang ngegedein HP laptop dan lain-lain. Laptop, printer segala macam tuh jagonya. Guys, ini udah paket komplit sih. Komplit. Boleh. Bagus kalau Dr. Indrawan juga datang tuh. Wah, dia bicara tentang inovasi ke depan, luar biasa tuh. Oke teman-teman, gimana? Setuju ya? Akhir tahun guys, ini akhir tahun. Ini workshop yang paling komplit, lengkap, besar, kumpul semua. Betul. Karena kita ingin membantu buat teman-teman para UKM atau mungkin pengusaha yang mungkin pemikirannya ini gimana gue harus di 2023 nih. Kita paketin aja. Bahkan ada kayak modulnya. Apa ya biasanya? Mereka tuh nggak cuma datang sekedar workshop, tapi dia pulang tuh biasanya bawa angka, bawa persiapan. Harus dong. Dia pulang harus bawa sesuatu. Jadi di sana saya terus terang pada saat akhir tahun gitu kan, duduk bareng. Duduk bareng membuat planning 2023 gitu. Tentunya kita perlu insight kan dari orang lain. Karena sebagai pebisnis kadang-kala kita ada blind spot kan. Kita perlu orang lain yang melihat bisnis kita gitu loh. Itu diperlukan. Nah, baru kita mulai analisa baik dari sisi ekonominya, dari sisi keuangan internal gitu ya. Baru kita tentukan target kita, objektifnya, baru kita cari cara bagaimana kita bisa achieve tuh. Bagaimana marketingnya, bagaimana HR-nya, ya, bagaimana supply chain-nya, bagaimana sales distribution, segala macam untuk bisa mensupport target kita. Jadi kalau ini event betul-betul bisa dijalankan nih, gitu ya. Wah, ini solusi banget. Bener tuh. Waiting list aja gimana? Waiting list gratis coach. Mau gak gue bikin waiting list? Coba cek di deskripsi teman-teman, waiting list saya dulu gratis, waiting listnya. Nanti di situ masuk, lu lihat deh, nanti ada beberapa pertunjukannya segala macamnya, nanti lu tinggal ikutin aja. Sepakat jadi semangat gue nih. Waduh, yuk hajar 2023, pokoknya hajar aja. Daerah mana kira-kira ya? Ingat ya, bisnis itu ada 2 pedal, ada gas, ada rem. Nah kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi ngegas aja juga bahaya, ngerem aja juga nggak jalan-jalan. Jadi jangan takut. Kita tetap jalankan bisnis kita dengan cara ngegas, ngerem. Bagaimana cara ngegas dan ngeremnya? Nah, kita buat di event itu deh. Keren kan? Ya, event akhir tahun teman-teman ya. Mantap. Cek di deskripsi. Kita kasih solusi.